Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. How are you guys doing? Gak kerasa udah setengah semester terlewati. Teman-teman mungkin ada yang masih sedang mau UTS atau sudah UTS, dan tugas-tugas sekolah pasti sudah mulai banyak ya. Teman-teman, Tuhan pasti akan memberi kalian kekuatan. Dan saya berdoa agar teman-teman semua bisa menyelesaikan semua tugas dan ujian dengan baik dan tetap menjaga kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. So let's prepare our heart to listen to God's message. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kasih karunia untuk menjalankan hari-hari kami di sekolah, hari-hari kami di rumah, dan juga di setiap apapun yang kami kerjakan. Kami rindu Tuhan agar di tengah-tengah dunia ini Tuhan kami bisa membawa terang Tuhan. Ajar kami untuk menjaga iman kami tetap kuat dan teguh dalam Tuhan apapun yang terjadi, sehingga kami bisa memberikan contoh bahwa kami adalah anak-anak yang disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, siapa sih yang gak tahu Lionel Messi? Tahu ya pasti, karena dia terkenal dengan prestasinya. Tapi tahu nggak sih ternyata di balik itu semua ada kondisi yang bisa aja membuat Lionel Messi ini nggak sukses loh. Lionel Messi ini ternyata dia lahir di Argentina tahun 1987. Dan waktu kecil dia itu menunjukkan ada bakat yang luar biasa dalam sepak bola ya pastinya ya. Namun waktu dia berumur 10 tahun ketahuan nih, kayaknya ada sesuatu yang aneh. Messi didiagnosis menderita kelainan hormon, yaitu hormon pertumbuhan, growth hormone. Tubuhnya kecil, yang lain makin tinggi, dia nggak ninggiin. Tubuhnya pendek, lemah lagi dibanding dengan anak-anak lain seusianya. Kalau yang lain main sekian jam, kehujanan, masih tetap sehat, dia gampang sakit, dia lemah. Nah, kondisi itu membuat dia jadi sering diejek. Dia dianggap nggak punya masa depan di dunia sepak bola, walaupun kemampuannya luar biasa. Bahkan klub lokal di Argentina menolak Messi untuk membiayai pengobatan medisnya yang mahal. Situasi ini sangat tidak adil bagi Messi. Bagi Messi kecil, dia merasa kok kayak gini ya? Saya kan hanya ingin bermain bola, kenapa mau main bola aja kok sulit? Tapi Messi kecil ini tidak menyerah. Dia bisa aja dia berpikir bahwa dunia nggak adil, bisa aja dia membandingkan diri dengan orang lain yang nggak sehebat dia, membandingkan diri dan marah-marah pada orang tuanya, pada Tuhan. Tapi saat itu dia tetap berlatih, dia tetap bermain, dia tetap semangat dan terus mempertajam kemampuannya. Sampai akhirnya FC Barcelona mendengar ada kabar tentang ada anak kecil yang hebat nih. Saat itu si Messi diuji coba, ayo datang deh kita lihat. Waktu diuji coba Messi menunjukkan keahliannya yang menakjubkan. Dengar-dengar nih, karena saking buru-burunya kontrak Messi ini langsung ditulis di serbet kertas oleh salah satu direktur Barcelona. Karena dia nggak pengen kelewatan talenta besar ini. Lalu Messi pindah nih ke Spanyol. Waktu itu dia umurnya 13 tahun. Sama kayak kalian semua ya teman-teman SMP. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya. Dan menghadapi banyak kesulitan sebagai anak kecil yang ada di negeri asing. Dia harus menyesuaikan diri, dia harus belajar bahasa. Dan dia juga harus menjalani pengobatan. Karena dia masih harus terus membuat tubuhnya semakin kuat. Dan hormon pertumbuhannya agar berfungsi dengan normal. Semua ketidakadilan itu dan kesulitan itu tidak menghentikan Messi kecil ini. Dengan kerja keras, dia disiplin, dan dia tetap bersikap yang positif, akhirnya Messi berkembang jadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dia meraih banyak penghargaan pemain terbaik dunia, membawa Argentina jadi juara Copa America tahun 2021. Dia juara juga di Piala Dunia di 2022. Dan dia menjadi legend banget nih. Kalau teman-teman tahu, pasti dia menjadi orang yang jadi salah satu tokoh dan juga orang yang banyak fansnya ya teman-teman. Nah, Messi yang dulu ditolak, dia dulu dibilang, kamu kecil, kamu lemah, kamu pendek. Justru dia menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang. Kalau kita punya sikap yang benar dan tidak menyerah. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan komplain akan keadaan, tapi berusahalah. Nah teman-teman, apakah kamu pernah mikir bahwa aduh hidup ini gak adil ya? Kamu pernah berpikir bahwa kamu diperlakukan dengan tidak adil? Kalau kamu mendapat perlakuan yang tidak adil, atau mungkin teman dekatmu diperlakukan tidak adil, atau mungkin kamu melihat orang tuamu diperlakukan tidak adil, gimana perasaan kamu?
Biasanya respon apa yang kamu rasakan di hatimu, di tubuhmu, atau mungkin kamu, waduh kesel banget sampai kamu berdebar-debar saking keselnya. Atau kamu jadi susah napas, ih kesel banget deh. Atau mukanya jadi panas, aduh karena saking marahnya. Atau mungkin kamu jadi sakit perut karena kamu ngerasa aduh ini gak adil banget. Lalu apa yang kamu lakukan waktu kamu kesel, kamu merasa ini gak adil? Mungkin pengen protes ya, pengen marah, pengen bela diri, pengen belain teman kita, pengen belain orang tua kita, pengen ngejelasin sebenarnya seperti ini loh POV saya begini loh, POV mama papa saya, POV teman saya seperti ini loh. Teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Wajar kita merasakan ingin membela diri, wajar kita merasakan kesel, apalagi kalau kita atau orang yang terdekat dengan kita diperlakukan dengan unfair atau nggak adil. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang membuat kategori. Kategori antara mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Dunia ini dengan secara sengaja ada kategori yang bagus lalu dipuji. Ada kategori yang dianggap gak bagus lalu direndahkan. Ada standar-standar tertentu yang membuat orang kadang merasa diperlakukan tidak adil. Saya lebih pintar tapi saya tidak dapat pujian. Atau lihat seseorang dia posting sosial media dan postingan dia like sedikit. Kok orang lain posting yang sama tapi likes-nya bisa jauh lebih banyak. Orang jadi merasa, aduh saya kok nggak seberuntung dia ya. Aduh kok saya mah kurang, jadinya minder dan rendah diri. Dan akhirnya merasa kalau hidupnya tidak se-happy orang lain, gak se-asik orang lain, tidak sebagus orang lain. Compare. Dan kalau melihat sekeliling, kayaknya orang lain lebih bagus ya keluarganya, lebih pinter ya sekolahnya. Dan akhirnya kita merasa kita kurang di sana, kurang di sini. Membandingkan diri dengan orang lain membuat kita merasa kalau hidup itu tidak adil. Unfair. Comparing ourselves with others can often leave us feeling like life isn't fair or we are not getting what we deserve. Tetapi kadang hal yang kita pikir tidak adil atau hal yang kita pikir unfair belum tentu seperti itu. Kita belajar nih dari kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan ada kalanya hidup ini seperti tidak adil. Tapi teman-teman semua, teman-teman pelajar, ukuran Tuhan akan adil nggak adil. Bukanlah ukuran manusia. Yuk kita lihat gimana Tuhan menyampaikan tentang adil nggak adil menurut Tuhan. Kalau kamu pernah merasa frustasi waktu compare dirimu dengan orang lain atau nggak mendapatkan reward yang harusnya kamu terima, ada kisah yang Tuhan Yesus mau kita untuk pelajari. Matius 20 ayat 1-16 menceritakan tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Di ayat yang pertama dibilang, kerajaan surga seumpama seorang pemilik anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Orang ini mencari pekerja, aduh siapa yang mau bekerja di kebun anggur saya? Lalu dia ketemu dengan orang-orang yang mau bekerja. Dibilang di sini pagi-pagi benar, very very early in the morning. Mungkin jam 4, mungkin jam 4:30 subuh, pagi-pagi benar. Lalu dia sepakat nih sama beberapa pekerja, oke deal ya, deal. Upahnya 1 dinar 1 hari. Lalu si pemilik kebun anggur ini bilang, oke, let's go. Ayo kamu bisa datang ke kebun anggur saya, kamu bisa mulai bekerja. Tadi dibilang pagi-pagi benar. Nah sekarang udah jam 9 nih, jam 9 pagi dia keluar lagi. Ayat 3 dibilang kira-kira pukul 9 pagi. Ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Jadi tadi jam 4:30, sekarang jam 9. Ketemu lagi sama beberapa orang yang masih belum ada kerjaan. Yuk mau gak kerja di kebun saya? Upahnya sehari 1 dinar. Lalu mereka mulai bekerja dan kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore si owner dari kebun anggur ini keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Jadi ada pukul 4:30 pagi atau subuh-subuh banget, ada jam 9 pagi, terus ada jam 12 siang, ada juga jam 3 sore. Di ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Wah, udah berapa kali ya si pemilik kebun anggur ini mencari pekerja untuk bekerja di kebunnya. Akhirnya di ayat ke-8 udah malam nih.
Malam hari pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggil semua pekerja yang tadi bekerja dari pagi benar sampai jam 5 sore yang starting jam 5 sore, panggil semuanya. Lalu datanglah mereka. Terus semua mereka mendapatkan upah 1 dinar. Apa yang terjadi? Di ayat yang 10 dibilang gini, datanglah mereka yang masuk pertama, yang pagi-pagi benar. Dia bernyangka bahwa dia akan mendapat upah lebih gede. Ternyata mereka hanya menerima 1 dinar. Lalu, waktu mereka menerima upah 1 dinar itu, mereka bersungut-sungut alias mereka komplain. Mereka bilang, ayat ke-12, mereka bilang, mereka yang terakhir masuk hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Lalu pemilik anggur ini bilang apa? Dia bilang begini, hey friend, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar sehari? Pemilik kebun anggur ini bilang, aku nggak berlaku unfair. Kan kita udah berjanji di awal, kita udah sepakat. Nih ambillah bagian kamu, sekarang pergilah, aku mau memberikan kepada orang lain semua hal yang memang sudah aku janjikan. Terus di ayat yang ke-16 teman-teman dibilang, demikianlah mereka yang terakhir menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan Yesus bercerita tentang orang yang kerja di kebun anggur? Di akhir hari, semua pekerja tersebut dapat upah yang sama. Walaupun ada yang kerja dari subuh-subuh, pagi-pagi benar, ada juga yang bekerja hanya 1 jam karena dia start jam 5 sore dan selesai jam 6 sore. Mungkin kejadian itu terlihat tidak adil pada awalnya. Ukuran manusia itu nggak adil dong. Tapi lewat perumpamaan ini, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Ukuran kita bukan ukuran Tuhan. Pernahkah kamu menjadi anggota tim yang anggotanya ambis? Atau kamu sekelas sama orang-orang yang ambis semua nih? Atau very very highly competitive? Atau mungkin anggota keluargamu nggak ada yang mau kalah kalau main game. Dan bisa sampai-sampai ujung-ujungnya berantem nih kalau ada yang pengen menang terus. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, orang-orang di zaman itu sedang very ambis teman-teman. Sedang berkompetisi satu dengan yang lain. Ada yang pengen membuktikan kalau mereka lebih kudus. Mereka lebih rajin ibadah. Lebih hafal Alkitab firman Tuhan. Mereka lebih khusus dan lebih layak dibandingkan yang lain. Ada yang lagi berusaha keras buat dinotis oleh orang lain dengan dia berbuat sangat baik, memberi persembahan dilihatin orang lain, sangat rajin, dan dia pengen dilihatin bahwa dia itu orang yang sangat-sangat layak buat dapat pujian. Jadi waktu Yesus bicara kepada orang banyak, dia tahu bahwa sebagian orang di sana lagi merasa bahwa dirinya lebih layak dibandingkan saudara mereka. Mereka merasa layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Saya kan udah melakukan pelayanan ini atau itu. Mereka merasa bahwa mereka layak dapat kasih Tuhan yang lebih gede dibandingkan dengan saudara mereka yang mereka anggap lebih berdosa. Dengan cerita ini, Tuhan Yesus sedang memberikan gambaran akan pandangan Tuhan dan hati Tuhan. Pandangan Tuhan, ukuran Tuhan bukan ukuran manusia. Di kerajaan Allah, orang yang dianggap rendah oleh dunia justru akan menjadi yang terutama. Di ayat 16 dikatakan bahwa yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Menurut kamu adil nggak? Kok yang pertama jadi yang terakhir jadi yang pertama? It's really unfair, right? Yesus mengatakan bahwa di dunia ini orang yang berkuasa biasanya diperlakukan lebih baik dan diutamakan. Sedangkan orang yang lemah, orang yang vulnerable, yang rentan, yang kecil malah direndahkan dan jadi yang terakhir. Orang yang lebih famous, lebih banyak followersnya, dan lebih beruntung karena dia mungkin lahir di keluarga yang lebih baik, pendidikannya lebih baik, biasanya dapat perhatian yang lebih daripada orang yang tersakiti, tersingkir, dan orang yang lemah. Tetapi dalam kerajaan Allah, Yesus berkata bahwa segalanya diputar-balikan. Dalam kerajaan Allah, Tuhan memberikan ruang bagi orang-orang yang dibuang oleh dunia. Orang-orang yang powerless, yang tersakiti, yang terbuli, yang lemah. Tuhan mengundang mereka untuk menjadi yang terutama di kerajaan Allah. Tuhan mengundang mereka untuk mengatakan bahwa aku ada untuk kamu. Tuhan Yesus ada baik untuk orang yang powerless or orang yang powerful. Tuhan ada. Bayangkan
Para pekerja yang baru muncul di akhir hari, mereka baru muncul, baru dipanggil jam 5 sore. Orang yang bekerja dari pagi mungkin berpikir, orang-orang ini sih nggak layak dapat reward yang sama. Mereka kan baru sampai, baru mulai kerja. Mereka dianggap males, pemalas banget sih mereka baru mulai sore-sore. Bahkan kayaknya curang ya, karena kerja sedikit tapi dapat upah yang sama. Tapi dalam cerita ini, sang pemilik kebun anggur melihat sesuatu yang lain. Ada POV dari ownernya kebun anggur ini. Dia melihat kalau orang-orang ini udah nunggu sepanjang hari buat dapat kerja. Dan mereka pengen banget kerja untuk memberi makan keluarga mereka. Tapi nggak ada yang ngundang mereka, nggak ada yang ngajak dan nggak ada yang memilih mereka untuk bekerja di tempat yang mereka harapkan. Mereka tidak dapat kesempatan sehingga mereka hampir pulang dengan tangan kosong. Tapi di saat-saat terakhir, di akhir-akhir hari, hampir aja hari itu selesai, orang ini memberi kesempatan untuk bekerja. Tanpa perjanjian, tanpa ada komitmen apapun, sang pemilik kebun anggur cuma bertanya, mau kerja nggak? Dan mereka langsung bilang, mau. Mereka langsung mengikuti tuannya. Mereka sudah sangat senang waktu mendapat undangan buat bekerja. Cerita ini bukan tentang uang, bukan tentang siapa yang paling keras kerjanya. Sebetulnya ini tentang kasih dan anugerah Tuhan dan siapa yang berhak untuk menjadi anggota kerajaan surga. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga bukan hanya untuk orang-orang yang udah lama kenal Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk orang-orang yang orang tuanya sudah kenal Tuhan Yesus. Tetapi untuk semua orang yang rindu untuk kenal Tuhan. Dan kalau ada orang yang baru kenal Tuhan, itu adalah hal yang harus dirayakan, harus di-celebrate. Kita harus bersyukur kalau ada orang yang teman kita mungkin baru kenal Tuhan Yesus hari ini atau orang tua kita. Dan bukan membanding-bandingkan siapa yang lebih dulu kenal Tuhan, siapa yang lebih dulu pelayanan. Lu mah baru setahun, lu mah baru sebulan, gua udah 10 tahun. Bukan untuk di-compare. Tuhan tidak mau untuk anak-anaknya saling membandingkan, saling berkompetisi dan ngomel. So don't complain, don't compare, and don't compete. So what we learn from this parable? Apa yang kita belajar dari perumpamaan ini? Kita belajar 3 hal. Yang pertama, know God's heart. Kita perlu tahu hati Tuhan. Kalau hati Tuhan bukanlah hati yang mengukur seperti manusia. Kalau manusia akan berpikir bahwa kalau lu baik sama gue juga baik sama lu. Ada fairness, ukuran fair menurut kita, menurut manusia, bukanlah ukuran fair menurut Tuhan. So we need to know God's heart. Hati Tuhan akan selalu ingin memberikan anugerah. Akan selalu ada anugerah untuk kamu. So hari ini kamu kondisimu baik apa nggak baik. Mungkin kamu dulu dekat sama Tuhan, sekarang udah jauh. Bagi Tuhan, selama hatimu pengen kembali, Tuhan akan menyambut kamu. Yang kedua, trust God, percaya pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan janjinya. Kalaupun kayak tadi di perumpamaan, sang pemilik kebun anggur berjanji untuk memberikan upah 1 dinar. Pekerja yang baru datang jam 5 sore, dia tetap percaya bahwa sang owner akan memberikan dia upah 1 dinar walaupun dia bekerja hanya 1 jam. Kalau seandainya dia nggak percaya dan seandainya dia membandingkan dirinya dengan orang-orang yang udah kerja dari pagi, mungkin dia akan merasa rendah diri dan dia bilang, udahlah saya nggak jadi kerjanya, soalnya saya sih baru kerja jam 5 sore. Apalah saya ini dibandingkan dengan yang udah kerja dari jam 5 pagi, pasti saya nggak akan dapat upah. So, trust God. Belajar rendah hati, percayailah Tuhan, jangan curiga sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan selalu memberikan janjinya. Yang ketiga, guard our heart. Jaga hatimu. Terkadang situasi ini, terutama di dunia ini, situasi ini membuat kita sulit untuk percaya, sulit untuk punya iman. So guard our heart, walaupun situasi di sekeliling kita sepertinya membuat kita ingin compare, ingin banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, ingin kita komplain, kenapa Tuhan kok gini ke saya? Kenapa kok Tuhan ke orang lain kok kayaknya baik? Lihat nih postingan orang, lihat nih story-story orang, kok kayaknya persahabatannya akrab banget. Kalau saya kok sekarang kayaknya jauh nih sama bestie saya waktu SD, saya jadi jauh nih sama bestie saya waktu SMP, sekarang dia deket sama orang lain. Keluarga saya kok nggak sebagus keluarga orang ini, bisa liburan, bisa makan malam bersama. Keluarga saya boro-boro, semua sibuk.
Friends guard our heart. So, kita perlu tahu hati Tuhan, percaya pada Tuhan, dan jaga hatimu agar tetap dalam jalur yang benar. Hari ini kalau kamu mau untuk kembali pada Tuhan, kamu mau untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, saya mau ajak kamu untuk saat ini juga, dimanapun kamu berada, untuk menerima Tuhan Yesus. Dan kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi kamu sedang merasa jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk kembali dan katakan, Tuhan, walaupun aku seperti pekerja yang datang jam 5 sore, aku percaya Tuhan akan selalu menerima saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan bagi setiap teman-teman yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun mereka berada, biar Tuhan merangkul mereka, memeluk mereka, memberikan ada sense of peace yang daripada Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa mereka Tuhan, sehingga apapun yang sudah mereka perbuat, Tuhan buang jauh-jauh. Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat lagi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dan Tuhan akan membawa mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, ada anak-anak yang kembali kepada Tuhan, surga bersuka cita karena ada jiwa yang diselamatkan. Dan hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang merasa jauh daripada Tuhan. Biar hari ini Engkau meraih mereka kembali dimanapun mereka berada, sehingga hati mereka mengalami pemulihan. Karena Engkau Allah yang selalu ready, selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan siap untuk memulihkan setiap luka-luka yang mereka alami. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau mampu untuk tetap beriman di tengah-tengah dunia yang membuat kamu rasanya sulit untuk beriman. Biar hari ini you have faith in the midst of this unfair world. Engkau punya iman, engkau bisa percaya pada Tuhan, tidak ada kecurigaan. Engkau bisa mengatakan bahwa aku percaya bahwa Tuhan Allah akan menyediakan yang terbaik untuk saya. Terimalah berkat Allah, hanya yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan yang kurang baik, hanya yang terbaik, yang sempurna itu yang ada, yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman yang ingin didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada teman-teman yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.